Wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kompetensi dasar 313 menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa. Kemudian KD 413 menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian titrasi, yang kedua menjelaskan pengertian titrasi asam basa, 3. Menjelaskan istilah dalam titrasi. 4. Memahami cara pengerjaan titrasi. Pengertian titrasi secara umum yaitu salah satu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan itu terhadap sejumlah volume larutan lain yang konsentrasinya itu sudah diketahui. Larutan yang konsentrasinya sudah diketahui itu disebut dengan larutan baku. Sedangkan larutan yang belum diketahui konsentrasinya, kita akan menambahkan beberapa tetes indikator. Setelah itu baru kita tetesi dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi asam basa yaitu titrasi yang melibatkan reaksi asam dan basa. Istilah dalam titrasi asam basa ada namanya titik akhir titrasi, yaitu keadaan tepat pada saat terjadi sebuah perubahan warna indikator. Pada saat terjadi titik akhir titrasi, maka penetesan larutan dari dalam buret dihentikan. Kemudian ada lagi istilahnya titik ekivalen, yaitu suatu keadaan zat dalam larutan yang dititrasi tepat habis bereaksi dengan zat dalam larutan penitrasi, yaitu asam dan basa tepat habis bereaksi. Dalam titrasi asam basa ini ada terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri yaitu penentuan konsentrasi larutan basa dengan menggunakan larutan baku asam. Yang kedua alkalimetri, penentuan konsentrasi larutan asam dengan menggunakan larutan baku basa. Langkah-langkah dalam pengerjaan titrasi, yang pertama misalnya kita akan melakukan reaksi netralisasi NaOH dan HCl. NaOH dan HCl kita reaksikan, maka akan dihasilkan NaCl plus H2O. Yang pertama kita melakukan pengukuran larutan HCl. Yang kedua penambahan larutan indikator fenolftalin. Kemudian yang ketiga pengisian buret dengan larutan NaOH standar. Yang keempat penetesan larutan NaOH ke dalam larutan HCl. Dan yang kelima penentuan volume larutan NaOH yang terpakai. Ini alat dan bahan dalam melakukan titrasi. Ini namanya statip, kemudian yang panjang ini namanya buret. Ini namanya labu Erlenmeyer, kemudian di sini ada indikator fenolftalin atau indikator PP. Kemudian yang di sini yang di dalam labu Erlenmeyer kita akan menggunakan larutan asam. Kemudian kalau di Erlenmeyernya asam berarti di dalam buretnya kita akan gunakan larutan basa. Secara lengkap cara melakukan titrasi, perhatikan pada video pembelajaran berikut. Kita lihat pada pembelajaran berikut. Di sini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, alat dan bahan yang digunakan tadi adalah statip yang pertama, kemudian yang kedua labu Erlenmeyer, buret, kemudian labu Erlenmeyer 3 buah kita pakai. Berikutnya adalah gelas ukur. Kemudian di sini kita gunakan pipet tetes, corong, kemudian larutan asam, indikator fenolftalin. Nah, di sini cara melakukan titrasinya yang pertama yaitu pasang dulu buret pada statip. Perhatikan cara pemasangan buret pada statip, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Karena apabila terlalu kendor, maka buretnya akan jatuh, dan apabila terlalu kencang nanti buretnya akan terjepit dan pecah. Perhatikan cara pemasangannya dengan benar. Dikencangkan terlebih dahulu. Apabila sudah benar cara pemasangannya, nah ini pemasangannya sudah benar seperti ini.
Buretnya sudah terpasang, tidak goyang. Di sini buretnya. Bagian atas kita letakkan corong, kita isi dengan larutan NaOH standar. Kita isi larutan NaOH standarnya sampai berada pada posisi 0. Apabila belum pada posisi 0, kelebihan, maka kita bisa keluarkan melalui keran buret tadi. Kita buka keran buretnya supaya NaOH-nya bisa kita kurangi sampai berada pada posisi 0. Jadi dimulai dari 0 kita menghitung buretnya nanti. Kemudian kita masukkan larutan asam yang belum kita ketahui konsentrasinya. Kita ukur dulu ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Apabila kelebihan atau kurang, maka kita bisa gunakan pipet tetes untuk menambahkan atau menguranginya. Sampai posisi 25 ml. Setelah itu kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan beberapa tetes, 2-3 tetes indikator fenolftalin atau indikator PP. Sebanyak 2-3 tetes. Kemudian kita lakukan titrasi. Perhatikan cara memegang keran buret. Tangan kiri memegang keran buret. Telunjuk dan jempol untuk memegang keran buretnya, sedangkan tangan kanan untuk memegang labu Erlenmeyer-nya. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Tangan kanan sambil digoyangkan labu Erlenmeyer-nya, tangan kiri melakukan titrasinya. Apabila sudah terjadi perubahan warna seperti ini, maka titrasinya dihentikan. Kemudian kita ukur. Di sini kita ukur berapa volume NaOH yang terpakai. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali titrasi tersebut. Kita catat hasilnya pada percobaan pertama, di situ 20 ml NaOH yang terpakai. Pada percobaan kedua 19 ml, percobaan ketiga 21 ml. Nah, ini diambil rata-ratanya. Berarti rata-ratanya di sini adalah 20. Dijumlahkan 20, 19, 21. Kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 20. Nah, ini cara menghitung konsentrasi asam X, asam monovalen. Mol asam X sama dengan mol basa dengan rumus A kali M1 dikali V1 sama dengan B kali M2 kali V2. A ini adalah jumlah ion H+ dalam asam. Di sini kita gunakan HCl, berarti 1. Molaritasnya belum kita ketahui, volumenya kita pakai 25 ml. Kemudian mol basanya tadi adalah, di sini digunakan NaOH, berarti B ini adalah jumlah ion OH-nya 1. M-nya tadi sudah diketahui dari awal 0,1. Volume basa yang terpakai ini kita ambil rata-ratanya 20. Maka didapat M1-nya, molaritas dari HCl-nya yaitu 0,08 M. Demikianlah cara pengerjaan titrasi asam basa dan cara perhitungannya. Lebih lanjut nanti akan kita lanjutkan mengenai cara menghitung konsentrasi asamnya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.